Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Cici Mulyasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi teks editorial, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 MA SMA. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like ya. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks editorial adalah tulisan dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap masalah atau persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang sedang hangat diperbincangkan dan berkembang di tengah masyarakat. Ciri-ciri teks editorial. 1. Berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. 2. Berisi pendapat redaksi tentang peristiwa yang menjadi sorotannya itu, baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran-saran. 3. Terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, mungkin juga berupa simpulan dan sejumlah saran. Pada pers papan atas memiliki ciri-ciri: 1. Hati-hati. 2. Normatif. 3. Cenderung konservatif. 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan 5. Pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Pada pers papan menengah memiliki ciri-ciri teks editorial: 1. Lebih atraktif. 2. Berani. 3. Progresif. 4. Memilih pendekatan kritis bersifat tajam yang tembak langsung. 5. Lebih mempertimbangkan aspek sosiologis daripada aspek politis. Kode etik penulisan editorial. 1. Selalu menyajikan fakta secara jujur dan lengkap. 2. Mengambil simpulan secara objektif dari fakta tertentu, didasari bobot bukti dan konsep yang dipertimbangkan secara matang. 3. Mengutamakan kesantunan dan mempunyai kesadaran bahwa pendapatnya bukan yang terbaik, karena harus berbagi dengan pendapat yang beragam di masyarakat. 4. Tidak mengutamakan motivasi untuk kepentingan pribadi. 5. Menyatakan keyakinan secara benar melalui simpulan sesuai dengan pikiran, perasaan, dan isi hati. 6. Selalu mendorong tumbuhnya kesetiaan pada integritas profesional dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial. 1. Aktual, yaitu permasalahan yang bersifat kekinian atau baru, sekaligus merupakan peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. 2. Fenomenal, yaitu
masalah yang mengandung unsur luar biasa atau hebat dan bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum. 3. Kontroversial, yaitu masalah yang cenderung menimbulkan perdebatan atau pertentangan dari banyak pihak. 4. Human interest, yaitu berupa masalah yang mengandung unsur kepentingan kemanusiaan. Dan 5. Faktual, yaitu selalu didasari bukti sesuai dengan fakta yang terjadi. Sifat editorial. 1. Krusial, yaitu bersifat genting, gawat, atau mengandung permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan. 2. Umum, yaitu menyikapi sesuatu yang berkembang dalam masyarakat dari berbagai aspek, yakni sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, hukum, pemerintahan, olahraga, atau entertainment. 3. Berkarakter, yaitu mempunyai pendirian yang teratur dan konsisten dalam bentuk sikap yang bisa dikenali oleh masyarakat. 4. Mengandung polisi, yaitu berisi kebijakan sebagai sikap penerbit terhadap semua permasalahan. Dan 5. Berkala, yaitu surat kabar akan selalu terbit secara periodik sesuai jenis terbitan yang telah ditetapkan dalam surat izin usaha penerbitan. Fungsi teks editorial. 1. Menjelaskan berita. Editorial berfungsi sebagai penerang atau narasumber yang bertugas menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada pembaca. 2. Menjelaskan latar belakang. Editorial berfungsi menghubungkan peristiwa dengan latar belakang sejarah atau peristiwa yang terjadi sebelumnya. 3. Menafsirkan sebuah kejadian. Ulasan dalam editorial yang tajam terhadap peristiwa dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan peristiwa tersebut. 4. Membujuk masyarakat. Penulis editorial selalu berusaha menambahkan kalimat persuasif dalam pembahasannya. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar menyetujui gagasan yang ditawarkan penulis. 5. Berdebat atau menentang suatu hal. Editorial menjadi sarana untuk menyatakan sikap. Persetujuan atau penolakan terhadap peristiwa tidak mungkin disampaikan melalui berita atau kolom lain, karena akan mengurangi objektivitas pembahasan. Oleh karena itulah, penulis akan mengungkapkan sikap tersebut secara lengkap pada editorial. 6. Menyampaikan pertimbangan moral. Menurut tradisi lama, penulis editorial bertugas mempertahankan kata hati masyarakat dengan penuh pertimbangan moral atau pertimbangan nilai ideal, terutama mengarahkan opini publik dengan cara menerjemahkan berita mutakhir dan menjelaskan maknanya. Jenis editorial. 1. Editorial yang menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu, yang sering digunakan untuk menjelaskan hal baru yang berlaku dalam media massa itu sendiri. Misalnya, penjelasan tentang peraturan baru dalam surat kabar sekolah. 2. Editorial yang mengkritik. Berfungsi menghadirkan kritik terhadap tindakan, keputusan, atau situasi.
Meskipun tujuan utamanya untuk membangun atau memperbaiki dengan memberikan solusi, penulis tetap mendorong pembaca untuk mengidentifikasi masalah. 3. Editorial yang persuasif. Bertujuan mendorong pembaca mengambil tindakan spesifik terhadap suatu masalah. Misalnya, pernyataan politik yang ditujukan kepada pemerintah. 4. Editorial yang memuji. Berfungsi menyampaikan pujian kepada seseorang, organisasi, atau institusi yang mempunyai jasa atau telah melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Struktur teks editorial. 1. Pengenalan isu. Sebagai pendahuluan teks, yakni berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. 2. Penyampaian argumen-argumen sebagai pembahasan, yakni berupa tanggapan-tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual. 3. Simpulan, saran, ataupun rekomendasi sebagai penutup, berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Kata populer. Contohnya, carut-marut, geger, keasyikan, bergosip, di-drop, dropping, cibiran, duit. 2. Kata temporal, tempat, peristiwa. Teks editorial banyak menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, 5 tahun sudah. Rencana evaluasi. Era globalisasi. Kenyataan hampir 65 tahun merdeka. 3. Ungkapan persuasif. Contohnya, mari, sebaiknya, hendaknya. 4. Banyak menggunakan pernyataan-pernyataan mempertentangkan. Contohnya, penggunaan konjungsi tetapi, melainkan, meskipun. 5. Menggunakan kata ganti kita. Langkah-langkah menyusun teks editorial. 1. Penentuan isu, peristiwa, masalah. 2. Pengumpulan fakta. 3. Pengorganisasian fakta sesuai kerangka. Dan 4. Pengembangan kerangka menjadi teks editorial. Penyuntingan teks editorial. Dalam menyunting teks editorial, ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. 1. Aspek isi. Cermati rumusan fakta dan pendapat-pendapatnya. Pertama, apakah sudah sesuai dengan topik utamanya? Kedua, apakah semuanya penting atau masih kemungkinan untuk diganti, ditambah, atau dibuang? Ketiga, apakah kebenaran fakta dan pendapat-pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan fitnah? 2. Aspek struktur. Cermati susunan ataupun hubungan antar bagian-bagiannya. Pertama, apakah bagian-bagiannya sudah lengkap mencakup pengenalan isu, perincian gagasan, dan simpulan? 2. Apakah hubungan antar bagian-bagiannya itu sudah logis?
Ketiga, apakah pengembangan antar bagiannya itu sudah memiliki pola yang jelas? 3. Aspek kaidah. Cermati kalimat-kalimat serta kata-katanya, bentuk, serta maknanya. Pertama, apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif, tidak berbelit-belit? Kedua, apakah kata-kata yang digunakan sudah baku dan letaknya sudah tepat? 4. Aspek ejaan atau tanda baca. Cermati penggunaan ejaan dan tanda bacanya. Pertama, apakah penulisan kata-katanya sudah menggunakan ejaan dengan benar? Kedua, apakah tanda baca di dalam teks itu sudah digunakan dengan tepat? Demikianlah pertemuan kita pada kali ini mengenai teks editorial. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.